Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya senang sekali bisa berjumpa kembali, menyambung sedikit. Kemarin kami, saya dan Parisa sudah bertemu dengan salah satu dosen di kampus IPMI, ya, kampus, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dan puji Tuhan pertemuan berjalan dengan baik, dan gereja kita Tuhan bukakan jalan untuk kita boleh melayani di sana. Doakan pelayanan, mahasiswa ini, semoga Tuhan boleh pimpin dan boleh menguatkan, dan anak-anak Tuhan bisa boleh menjadi terang. Sedikit sharing, kemarin kita ke sana bertemu dengan bahkan beberapa mahasiswa dan sharing dari dosen. Benar-benar rasanya sedih ya Pak, maksudnya kita kayak ada kayak rasa sedih, kenapa? Karena mereka nggak ada pembinaan, mereka kampus yang mereka di tengah mayoritas yang mereka bener-bener kayak posisi terjepit, bahkan mata kuliah agama, pendidikan agama Kristen diajar oleh agama seberang dosennya. Bahkan mereka harus melakukan ritual dari agama agama seberang ya, itu, saya benar-benar melihat itu kayak sedih gitu, saya kayak terpanggil seperti Kristus, melihat begitu juga banyak jemaat dengan belas kasihan. Mari kita sama-sama doakan juga, eee, pelayanan mahasiswa itu, dan boleh dukung kalau mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang, mau ikut juga boleh juga ikut serta untuk nanti boleh sharing-sharing ya. Rencananya kita nggak tahu setiap minggu atau sebulan sekali, itu di Jumat pagi, setiap Jumat pagi kita rencananya diadakan di situ. Ya kalau misalnya memang, pas bisa mau ikut silakan, boleh, ya kami sangat senang, Bapak Ibu sekalian. Baik, hari ini kita akan, masuk lagi khotbah, saya akan memulai khotbah hari ini, dan, eee, khotbah hari ini kita nggak bahas dulu kitab Rut ya, kita belum menyelesaikan kitab Rut, kita stop dulu karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun ya. Bersyukur kalau Tuhan sudah pimpin negara kita 80 tahun. Masih banyak yang PR-PR yang harus diselesaikan oleh bangsa ini, dan biarlah kita juga boleh bergumul bersama-sama menyelesaikan, dan kita berdoakan pemerintah kita semakin lebih baik. Dan, biasanya kalau kita hari kemerdekaan ini biasanya temanya, topiknya tentang kemerdekaan ya, kemerdekaan dari dosa, ya biasa dibahas dari kitab Roma. Namun kemarin Pak Risa sudah berpesan pada saya, "Pak, kalau bisa jangan Roma karena Pak Risa lagi spesialisasi Roma ya." Dan memang benar, saya nggak rencana bahas Roma ya, dan kebetulan ya, karena Roma terus sekali-sekali kita coba dari bagian kitab lain, karena saya percaya bahwa Alkitab kita itu begitu kaya, dan setiap kitab itu berhubungan satu sama lain, bukan berdiri sendiri-sendiri. Ya. Hari ini kita akan bahas dari Keluaran pasal kelima, dan tema khotbah hari ini berjudul Let My People Go, yaitu the true freedom, atau biarkan umatku pergi, yaitu sebuah kemerdekaan sejati. Kita akan bahas kemerdekaan sejati. Dan kalau bicara, sebelum kita akan baca ayat, saya mau bertanya kepada kita berefleksi, ya, kemerdekaan apa sih, makna kemerdekaan bagi kita itu sendiri? Kemerdekaan adalah ketika kita bisa berdiri sendiri, maksudnya kita tidak terikat oleh siapapun, begitu. Ya, terutama sama ini yang sering kita bahas, bahwa kita kalau bangsa Indonesia boleh merdeka dari penjajah, menjadi bangsa sendiri, menentukan nasib sendiri, sedangkan orang Kristen, ya, kita dimerdekakan dari dosa. Ya, kita menentukan nasib sendiri. Tapi apakah benar-benar kita menentukan nasib sendiri? Ya, kita akan bahas di sini, dan sebelumnya saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh sama-sama membaca bagian firman Tuhan, pasal pasal dari Keluaran pasal kelima yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama membuka Keluaran pasal kelima, kita baca seluruh ayatnya ya, ayat 1 sampai 24 ya. Kalau kita lihat biasanya kan, kalau kitab dari mana, dari digital itu sampai sampai ayat 23 saja. Nah, ayat 24 ada di halaman berikutnya, di pasal berikutnya. Nanti kita baca sampai pasal 24 ya. Dan bukan pasal ya, kalau pasal kebanyakan ya. Ayat 24, dan kita nanti di ayat 24 kita baca secara bersama-sama. Baik, saya akan membaca ayat yang ganjil terlebih dahulu, dan Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang genap, begitu seterusnya. Dan di ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun."
Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tak boleh berkurang. Dan penggara-penggara itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami. Sesudah itu pergilah para mandur Israel itu kepada Firaun, mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada pada tiap-tiap hari. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali bersama-sama. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh ketangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Bapak dalam surga, kami bersyukur untuk kami telah baca firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan boleh hadir tengah kami, memimpin firman-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, dan biar Tuhan boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berdoa untuk segala pendukung dari ibadah ini agar bekerja dengan baik. Terima kasih dalam Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, eh, Keluaran pasal 5 ini menuliskan ketika Musa dan Harun bertemu untuk pertama kalinya kepada Firaun dan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan ini bertepatan dengan hari ini ya, pas banget tanggal 17 kita bisa beribadah. Bersyukur kita bisa memperingati dua sekaligus, yaitu perayaan kemerdekaan dan juga perayaan ibadah ya. Bapak Susan, pas banget ya. Dan bagaimana ini bisa relate dengan kehidupan kita kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia ratusan tahun dijajah oleh Belanda, bahkan Soekarno berkata 350 tahun ya, 3,5 abad kita sampai dijajah oleh Belanda ya. Dan ketika kita merasakan
penderitaan yang begitu besar kepada dalam dengan penjajahan, bagaimana ini bisa pada akhirnya bisa relate dengan kita, kehidupan Kristen. Oke, dari pembacaan Keluaran pasal 5 ini, saya akan membuat 3 poin utama khotbah, dan poin ini bukan berdasarkan ayat-ayat mana saja, biasa ayat 1 sampai berapa, ini poin apa, ayat kedua sampai berapa, poin berapa, enggak. Tapi, ayat-ayat ini adalah inti dari seluruh pasal akan saya kayak simpulkan, dan dalam poin-poin ini juga saya akan mengkontraskan dua pihak yang ada dalam berhubungan dengan apa yang kita baca pada hari ini, yaitu penindas dan pembebas. Ya, ada dua, dan kan saya akan kontraskan. Kenapa? Karena ketika kalau kita berbicara mengenai kemerdekaan, ya, dalam hal ini pasti ada dua pihak, yaitu apa? Pembebas dan penindas. Ya, baik. Oke, baik. Poin pertama saya akan membahas bahwa mengenai penindas membawa ke dalam perbudakan. Pembebas membawa kepada kebebasan perayaan atau ibadah. Baik, saya akan memulai dengan secara singkat menceritakan dari ayat ke-1 bagaimana Musa dan Harun menemui Firaun dan bagaimana meminta kebebasan bangsa Israel. Untuk apa Bapak Ibu sekalian bebas? Karena bangsa Israel faktanya memang diperbudak ya. Untuk apa? Boleh beribadah, mengadakan perayaan. Ya, dan dengan satu frasa yang ikonik yang menjadi tema khotbah kita, yang bahkan diangkat dalam satu karya sastra, "Let my people go", biarkan umatku pergi. Ya, umatku, bayangkan ini seperti permintaan, biarkan sini, punya saya kasih kembali, seperti Tuhan menegaskan kepada Firaun. Dan bangsa Israel mengalami perbudakan di tanah Mesir, dan mereka kenapa? Karena menjerit kayak begitu, diperbudak dengan sangat 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 menderita, ya, dan akhirnya sadar bangsa Israel bahwa mereka butuh Tuhan, dan mereka menjerit pada Tuhan, dan Tuhan mendengar doa mereka dan membebaskan mereka melalui perantaraan Musa. Tuhan mendengarkan doa, jeritan hati. Kenapa? Karena bangsa Israel adalah milik kepunyaannya. Jadi ini juga prinsip yang sama berlaku pada kita. Tuhan mendengarkan doa kita, Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Ya, walaupun doa kita nggak dijawab sama Tuhan, ya bukan berarti nggak dijawab sama Tuhan. Bisa jadi, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita minta itu, ya, yang Tuhan punya rencana itu beyond all of that. Ya, jauh lebih dari itu semua. Bangsa Israel berdoa supaya apa? Stop perbudakan. Tapi Tuhan menjawabnya bukan perbudakan stop yang kamu mau, tapi apa? Yang Tuhan yang mau tegaskan kepada bangsa Israel, yes, aku akan membebaskan kamu untuk kamu bisa apa? Beribadah kepadaku. Kadang bukankah begitu Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita ada masalah, kita berdoa kepada Tuhan, kita menjerit, Tuhan menjawabnya, bahkan Tuhan nggak jawab doa yang kita minta ini, tetapi baru kita mengerti kemudian hari bahwa ternyata lebih dari itu, lebih dari itu. Bukankah seperti Bapak Ibu sekalian ya? Dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu sekarang, tapi intinya apa? Jangan khawatir. Doakanlah ya pada Tuhan. Tuhan akan mendengarkan setiap doa kita, Bapak Ibu sekalian. Dan oke, kembali lagi, ini menjadi awal dari narasi bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Saudara, peristiwa keluar bangsa Israel dari Mesir ke tanah ini merupakan simbol dari perjalanan iman kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Mesir itu dilambangkan, itu adalah lambang dari tanah, Mesir melambangkan dunia ini, dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sedangkan tanah Kanaan, tanah perjanjian, itu melambangkan surga atau kerajaan Allah. Jadi perjalanan ini adalah seperti Mesir yang melambangkan dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dikuasai oleh dosa, terkhusus perbudakan bangsa Israel, merupakan lambang dari perbudakan orang-orang percaya. Orang pilihan Tuhan, bukan orang pilihan Tuhan, semua manusia di dalam perbudakan dosa. Dan juga seorang yang diperbudak itu mengalami apa? Keterikatan kepada yang memperbudaknya. Nggak bisa punya kebebasan untuk mengatur diri sendiri, menentukan arahnya. Dan biasanya seorang budak itu terjadi kenapa sih? Karena kalah perang, bangsa ditawan dan akhirnya dijadikan budak, atau memiliki hutang yang sangat besar, atau bisa jadi dijual ya. Nggak, kalau zaman dulu sangat lumrah ya. Bahkan zaman sekarang saja ada orang yang sampai tega ya, orang tua menjual anaknya. Ada kan nih Bapak Ibu sekalian ya? Ada tega ya. Nah, itu sehingga mengakibatkan seorang itu harus diperbudak mengabdi seumur hidupnya. Nah, dalam konteks bangsa Israel sebenarnya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau dalam bangsa Israel sendiri ya, itu nggak ada istilah perbudakan sebenarnya, nggak ada. Ya kenapa? Karena Tuhan melarang itu. Ya, karena Tuhan selalu mengatakan, ingat kamu dulu ada bangsa, kamu ada budak. Jadi jangan pernah kamu memperbudak. Makanya kalau kita baca narasi Alkitab, pernah nggak bangsa Israel ketika menaklukkan bangsa lain, dia langsung memperbudak rakyat? Nggak pernah kan? Tidak pernah. Ya,
ya, walaupun memang pada akhirnya, nanti kita akan bahas di lain kesempatan ketika bangsa Israel menaklukkan bangsa lain itu langsung diharam tuh maksudnya dibantai, itu karena perintah Tuhan ya, nanti kita akan bahas bukan soal kekejaman, ya. Tetapi intinya apa, bangsa Israel itu tidak boleh memperbudak bangsa lain, apalagi bangsanya sendiri, sama bangsa sendiri. Kenapa? Karena sama bangsa sendiri itu adalah saudaramu, ya, jangan pernah kamu memperbudak ya. Tetapi, ya, Allah bisa mengizinkan seseorang bisa menjadi hamba bagi seorang lainnya. Kenapa? Misalnya ketika ada keadaan khusus, dia berhutang sangat besar ya, dan berhutang sangat besar sehingga dia harus mengabdi untuk membayar hutang tersebut. Itu ada, Kak, bisa bisa saja, tapi apakah selama umur hidupnya? Tidak, ya. Itu budak tersebut, hamba tersebut harus dibebaskan, ya, pada masa-masa tertentu, misalnya seperti tahun Yobel, ya. Atau jika sang sang budak memiliki saudara atau keluarga atau orang lain yang sanggup membayar hutangnya, sisa hutangnya, ya maka dapat menebus saudaranya dan wajib dilepaskan, ya Bapak Ibu sekalian. Maka, yang penebus itu membayar dan akhirnya bisa dilepaskan. Ini mirip seperti, Kristus yang menebus ya, dan juga, konsep ini seperti Kristus yang menebus dan juga ini mungkin sedikit mirip-mirip dengan kisah Rut ya, mengenai, yang kita bahasakan mengenai penebus ya. Dan kalau kalau yang seperti itu terjadi, tetapi sekarang kondisinya bangsa Israel dan Mesir, apakah sama konsep perbudakannya, perhambaannya seperti bangsa Israel? Tidak, tentu saja berbeda. Kenapa? Karena bangsa Mesir tidak mengenal Tuhan dan otomatis konsep perbudakannya itu berbeda, yaitu apa? Dikuasai seumur hidup, nggak punya hak, diperlakukan dengan, eee, ditindas dengan kekejaman yang luar biasa. Kembali kepada poin yang pertama ini, bahwa bangsa Israel ditindas dan diperbudak, sedang dalam kondisi yang nggak memungkinkan mereka dapat merdeka, dan pada pasal ini, pasal kelima ini, adalah proses awal pembebasan. Dalam dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita tarik dalam kehidupan kita, perbudakan bangsa Israel yang lama sampai membuat bangsa Israel sangat bergantung kepada orang yang memperbudak mereka. Mereka bergantung seterusnya. Dan itu terbukti ketika nanti sudah dibebaskan, bangsa Israel berkali-kali bersungut-sungut kepada Musa untuk kembali saja ke tanah Mesir daripada mati di padang gurun. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan kalau kita tarik lebih dalam, bukankah ini digambar dari kita saudara sekalian sebelum kita lahir baru, kita mengalami keterikatan dengan dosa bukan Bapak Ibu sekalian. Bahkan mungkin saja sekarang kita masih bergumul mengatasi dosa-dosa tersebut, dan ini bukan perkara yang mudah Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana kita harus, mematikan dosa tersebut, tapi suatu saat itu kita masih bisa berdosa, dan bahkan bukankah kita ketika kita sebelum bahkan mengenal Kristus Bapak Ibu sekalian, hidup kita benar-benar kita terikat, kita nggak bebas, ya. Memang terkesan bebas Bapak Ibu sekalian, kita mau ngapain aja bisa dibanding anak Tuhan, tetapi apakah kita bebas untuk kita menentukan hidup kita dan menemukan arti hidup kita, dan apakah kita benar-benar yakin bebasnya? Nah, kembali kepada Musa. Musa, tadi bangsa Israel digambarkan, diperbudak seperti gambar kita diperbudak oleh dosa. Nah, Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan merupakan gambaran dari Kristus yang menebus kita, yang orang-orang percaya, dan memimpin kita kepada Bapa yang berada di surga. Dan pada akhirnya Kristus akan memimpin kita ke surga, memenuhi menggenapi kerajaannya. Ini seperti mirip seperti perjalanan studi ini, kitab Kristen di Keluaran ini merupakan gambaran dari perjalanan iman Kristen Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana Musa memimpin keluar bangsa Israel untuk beribadah di padang gurun, mengadakan perayaan, maka Kristus menebus kita juga untuk memimpin kita keluar dari dosa dan kepada kerajaan surga. Sehingga apa? Kita bisa beribadah kepada Tuhan dan menyembah Tuhan dengan hati kita yang paling dalam. Kita berganti Tuhan. Kalau dulu kita di bawah perhambaan dosa, sekarang di bawah hamba kebenaran, hamba Kristus sendiri. Kristus membawa kita kepada kebebasan dari dosa, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Kita boleh mengenal Allah dengan benar. Inilah yang patut kita syukuri. Bukankah kalau kita bukan teliti, kita renungkan lebih dalam lagi. Mungkinkah tanpa anugerah Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, kita bisa mengenal kebenaran yang benar? Nggak akan, nggak akan bisa. Ini benar-benar seperti seorang yang inisiatif. Oke, kamu kadang saya beli kamu, kamu bebas, saya nggak mau kamu menderita, saya mau kamu bebas menentukan hidupmu sendiri, menentukan pilihanmu sendiri. Kamu tidak terikat lagi dengan oleh perbudakan ini. Sama seperti itu, Kristus juga membebaskan kita, sehingga kita boleh mengenal yang benar. Perlu saya tekankan di sini, Bapak Ibu sekalian,
Sebagaimana bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan untuk beribadah kepada Tuhan, demikian juga dengan kita dibebaskan dari dosa untuk kita bisa beribadah. Dan beribadah ini tidak hanya sebatas pada kegiatan gereja saja atau kegiatan rohani, ya kegiatan fisik ya. Tetapi apa? Apa yang dimaksud dengan ibadah itu sendiri, worship itu sendiri, apa yang termasuk itu? Yaitu apa? Seluruh hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana seluruh hidup kita didedikasikan untuk mengabdi sepenuhnya kepada Kristus, tunduk dan taat pada kehendaknya. Saudara jangan berpikir kalau kita sudah bebas, maka kita bisa sebebas-bebasnya Bapak Ibu sekalian. Kan nggak terikat ya. Alkitab nggak pernah menghapus konsep penghambaan ini. Ya. Di dalam Roma pasal ke-6 ayat ke-16 dituliskan ada dua macam perhambaan, yaitu apa? Perhambaan dosa dan perhambaan kebenaran. Ya. Jadi orang yang sudah ditebus dari dosa, dia menjadi hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti walaupun kita sudah bebas, tapi oh I'm free, I'm not, I have no any bonds. Saya nggak punya lagi ikatan apapun. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Kita ditebus dari dosa. Kita menjadi hamba kebenaran. Kita tunduk kepada kebenaran. Kita menjadi hamba dari kebenaran itu sendiri. Sehingga nggak mungkin ada yang bebas kebebas-bebasnya. Kalau kita sudah dibebaskan, Bapak Ibu sekalian, kita pakai logika saja. Kita sudah dibebaskan, tapi kita nggak mau tunduk kepada kebenaran Kristus. Maka kira-kira manusia kita yang sudah jatuh dalam dosa, kira-kira apakah kita bisa, sangat mungkin ya kita jatuh kembali ke dalam dosa, Bapak Ibu sekalian. Sangat mungkin Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nggak mau tunduk kepada Kristus, Bapak Ibu sekalian, kita nggak mau tunduk kepada kehendak Tuhan, sangat mungkin Tuhan kita yang lama, dosa itu akan kembali mencengkeram hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Sehingga penebusan Kristus itu seolah-olah tidak itu menjadi sia-sia. Atau dengan kata lain, ya dengan istilah teologis yang kita pernah sudah pelajari, kita sungguh-sungguh belum ditebus, Bapak Ibu sekalian. Berarti ini yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita bersyukur bahwa Kristus membawa kita kepada kebebasan untuk apa? Beribadah, Bapak Ibu sekalian, untuk perayaan. Baik. Kemudian poin kedua, Bapak Ibu sekalian, penindas berusaha menjauhkan ibadah, ya, menjauhkan ibadah. Pembebas menjadikan ibadah penuh makna. Pada poin ini saya akan menekankan sebuah perenungan dari sikap Firaun yang menolak memberikan izin kepada bangsa Israel. Mulai dari apa? Firaun mempertanyakan, siapa Tuhan itu? Saya harus dengar firman-Nya. Ya, dan Firaun itu seolah-olah peduli dengan siapa produktivitas bangsa Israel. Ya, kenapa kamu bikin bangsa ini lalai dari pekerjaannya? Mereka tuh lagi sibuk kerja, kamu tuh ngapain sini? Ya, seolah Firaun peduli pada apa? Produktivitas bangsa Israel. Padahal faktanya apa? Bangsa Israel lagi diperbudak. Dan uh, Firaun juga lagi apa? Malah apa? Memperberat beban dari penderitaan dari bangsa Israel ya, dengan memberikan perintah untuk tidak memberikan jerami untuk pembuatan batu bata. Dan tapi jumlahnya nggak boleh kurang. Ya, ini benar-benar perintah yang tidak masuk akal dan sangat kejam, Bapak Ibu sekalian. Sambil mengatakan bahwa apa? Dan kali-kali Alkitab di pasal kelima menekan apa? Firaun berulang kali mengatakan apa? Kamu apa? Pemalas. Yang sudah kejam, yang sebenarnya kejam siapa sih? Ya, dia, tapi kenapa yang dibilang pemalas? Ya bayangkan, kerja dikasih bangsa Israel suruh membuat batu bata, ya, dipakai jerami supaya untuk isiannya ya, supaya kuat. Kalau sekarang mungkin bikin beton tuh pakai batu kerikil ya. Ibarat kalau mungkin zaman sekarang orang kalau kerja bikin beton itu harus pakai batu kerikil. Ya. Tapi batu kerikil pun nggak dikasih ya, suruh cari sendiri. Kalau dulu, oke udah ada batu kerikil kita bisa bikin tuh gampang. Ya, satu hari mungkin bisa buat mungkin sekitar ya berapa kubik gitu ya, tapi berapa kubik, masa kubik semen gitu ya, kubik beton. Tapi nggak ada, cari sendiri batunya, pecahin sendiri batunya. Tapi nggak harus tetap sama. Kalau kalau nggak, kamu akan dapat hukuman. Itu perintah yang nggak masuk akal dan kejam ya. Dan ini kalau tujuan Firaun apa? Supaya bangsa Israel terlalu sibuk, terlalu lelah sampai mereka lupa untuk mencari Tuhan. Mereka nggak memikirkan lagi ibadah ya. Dan sambil ditekankan soal apa? Kamu pemalas. Kalau nggak bisa, bukannya ininya yang salah, kamu yang salah. Bukankah seperti itu Bapak Ibu kalau kita dalam konteks kita, dosa itu terkadang justru malah membuat kita seolah-olah yang salah kondisinya. Padahal faktanya kita yang terikat, kita yang diperbudak, kita yang nggak punya kuasa untuk melawan dosa itu. Tapi seolah-olah kata apa? Kamu yang salah.
Ya memang betul, setiap dosa kita yang bertanggung jawab, ya bukan kita akan bertanggung jawab, eee, bagi setiap orang yang berdosa akan bertanggung jawab untuk apa yang dia lakukan. Tetapi ada kondisi, ya, dia nggak bisa melakukan apapun, tetapi tetap aja yang disalahkan siapa? Orang yang terikat itu, yang nggak berdaya itu sendiri. Nah, kalau dalam konteks kita bisa aja nih kondisi yang kita nggak akhirnya kita nggak bisa beribadah ya. Ini saya nggak mau menyangkut ke dalam dunia kerja profesional ya, karena sekarang lagi ada istilah budak korporat nih Bapak Ibu sekalian ya. Bukan, saya nggak mau singgung ke situnya ya. Tetap saya yakin kita punya pekerjaan, kita punya tanggung jawab harus kita selesaikan apapun itu, dan saya percaya karena setiap pekerjaan itu adalah sebuah vokasi atau sebuah panggilan untuk melayani Tuhan. Ya, Eee, perkara apakah Tuhan itu bos kita itu kejam atau enggak ya, tetapi yang jelas hati kamu ya, dan biarkan Tuhan pekakan hati kita. Kalau ini ada yang nggak beres, ya sudah biarkan Tuhan, eee, apakah kita harus bertahan atau enggak, itu biar kita ini. Tapi poin saya bukan di situ, tetapi adalah apapun Bapak Ibu sekalian ya, yang bisa membuat kita terlalu sibuk sampai kita melupakan Tuhan, ya, itu mungkin itu bukankah itu sebuah perbudakan sehingga kita nggak bisa bebas untuk kita beribadah. Nggak harus ke gereja, ingat ibadah nggak harus ke gereja, tetapi apa? Hidup kita ini sampai kita melupakan Tuhan, ya, apapun itu, ya. Dan tetapi walaupun nggak bisa dipungkiri ada juga orang yang terlalu asik beribadah, ya, rajin pelayanan sampai melalaikan tugas tanggung jawab. Ada orang seperti itu juga. Tetapi dalam banyak hal, bukankah kita juga, ya, terlalu asik dengan hidup apapun itu? Ya, kesibukan kita kah? Hal yang lain, ya, yang sampai akhirnya mendistract kita dari Tuhan. Nah, seringkali keterikatan akan dosa ini membuat kita sampai lupa memikirkan Tuhan, yaitu apa? Beribadah. Hidup kita, mendedikasikan, devote hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam pasal ini saudara, kita akan melihat sebuah kontras antara kebebasan beribadah dengan perbudakan. Ya, ini ada sebuah kontras ya. Satunya untuk beribadah, satunya apa? Musa membawa keluar bangsa Israel untuk apa? Mengadakan perayaan atau ibadah. Di mana? Di padang gurun. Yang satu lagi, bangsa Israel berada di mana? Mesir, dalam kondisi apa? Diperbudak. Nah, kita lihat sebuah kontras Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian ya, logikanya seharusnya kita pilih yang mana? Bebas untuk beribadah atau diperbudak? Lebih enak yang mana kira-kira? Bebas pasti, itu logika semua orang pasti ya. Tapi faktanya, ya, bukankah justru ketika bangsa Israel sudah, nanti kalau kita dalam kesempatan kita bahas kitab Keluaran ya, ketika bangsa Israel sudah ditarik keluar dari tanah Mesir, dibebaskan, faktanya bangsa Israel apakah bersyukur kepada Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh? Yang ada justru mereka mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan. Mengapa kamu bawa kami ke tanah ini? Lebih baik apa? Kami mati di tanah Mesir. Di sana penuh dengan apa? Kuali dan daging. Kuali daging. Penuh dengan apa? Gandum. Kami nggak akan kelaparan di padang gurun. Ya, kami nggak perlu sampai perang. Ya udah, bukan nggak apa-apa. Kami kerja terus, nggak apa-apa deh. Tapi terjamin semuanya enak. Nggak usah kita pikirin macam-macam. Nah, kalau ke dalam konteks kita, ya Bapak Ibu sekalian, ya, bukankah seperti itu? Kadang-kadang kita merasa bahwa ibadah kepada Tuhan itu, membaktikan diri kepada Tuhan itu adalah suatu beban yang berat. Kita nggak menemukan sukacita. Lebih baik mendingan kita nggak usah beribadah aja deh. Kita nggak usah beribadah. Lebih baik kita nggak apa-apa. Kita nggak usah ada Tuhan-Tuhanan dalam hidup kita. Kita hidup dengan cara kita yang lama. Kita bebas mau ngapain aja. Ya, Bapak Ibu sekalian. Mau saya menjadi Tuhan atas diri saya sendiri. Ya. Seperti kayak saya teringat satu puisi dari Afrika, waktu itu di Nelson Mandela pernah ada film Invictus ya. Invictus itu film tentang Nelson Mandela ketika dia baru menjadi presiden Afrika Selatan. Dia mengadakan perdamaian dengan kaum kulit putih yang selama ini menindasnya, dia bahkan memenjarakan dia melalui apa, tim nasional rugby ya, karena saya dulu suka olahraga rugby ya. Dan saya ketika itu dia ada satu, kenapa judul film Invictus itu ada sebuah judul puisi, bahwa satu puisi yang dibacakan itu ada itu yang menjadi apa tuh, menjadi inti dari perjuangan Mandela, dan akhirnya itu menginspirasi kapten tim nasional rugby untuk bisa menjuarai. Dan ini kisah nyata, Bapak Ibu sekalian ya, difilmkan. Invictus, satu puisinya berjudul gini, aku terserah kepada Tuhan manapun nih, aku berdoa. Yang penting apa? Aku akan berjuang, dan I'm a captain of my soul. Saya ada kapten dari diri saya sendiri. Nggak ada yang bisa menghentikan saya.
Itu bagus puisi kayak gitu, itu memotivasi bahwa kita percaya diri, kita bergantung pada diri kita sendiri. Tetapi melupakan Tuhan, kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Bukankah justru, eee, yang memang menginspirasi dari penindasan bangsa kulit putih ya, tapi pada akhirnya bukankah kita kadang-kadang menempatkan seperti itu, ibadah itu sebagai sesuatu yang membebani kita, ya. Baik itu pelayanan di gereja, pelayanan, atau justru kita harus membaktikan seluruh hidup kita mau fokus pada Tuhan, karena itu suatu beban Bapak Ibu sekalian. Bukankah seperti itu kadang-kadang, ya? Kadang-kadang mungkin kita kadang-kadang seperti bangsa Israel yang mau balik ke tanah Mesir, kenapa? Di situ ada kuali penuh daging, kuali penuh daging. Bagaimana justru kehidupan kita yang lama itu jauh lebih enak, lebih nyaman daripada kita. Dan bukankah seperti itu Bapak Ibu sekalian? Dan atau bahkan mungkin kita sampai bilang, katakan, aduh, ngapain nih orang Kristen, mengecewakan sekali orang Kristen, ya. Ada orang yang justru nggak kenal Tuhan, tapi hidupnya jauh lebih baik, lebih beretika, lebih bermoral daripada orang Kristen itu sendiri. Kadang-kadang seperti itu Bapak sekalian, sehingga kita bisa mensadarkan bahwa ikut Tuhan, kamu terikat justru, kamu nggak bebas. Kamu nggak ikut Tuhan, tetap hidup yang lama, justru kamu bebas. Udah nggak apa-apa deh, kita nggak perlu lakukan hal yang jahat kok. Kita nggak perlu lakukan hal yang bejat secara moral. Kita bisa etika kita bagus, tetapi kita nggak butuh Tuhan. Nggak usah lah Tuhan-Tuhanan, nggak usah lah tuh ibadah, buang waktu ibadah itu. Ya, sesuatu yang sia-sia nggak guna. Bukankah seperti itu? Padahal faktanya, Musa menuliskan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan dibawa keluar dari tanah Mesir untuk mengadakan apa? Perayaan. Perayaan berarti bahasa Inggrisnya apa sih? Perayaan celebration, ya. Atau ini kalau katakan itu adalah feast, festival. Kalau festival biasanya bagaimana sih? Sukacita, bukan harus sukacita. Bukankah justru seharusnya ibadah kepada Tuhan ada penuh dengan sukacita, Bapak Ibu sekalian? Ini bayangkan, kenapa kadang-kadang justru perbudakan? Justru kenapa hidup yang lama itu jauh lebih menarik daripada ibadah ya, kepada Tuhan, daripada dedikasi kita kepada Tuhan yang penuh dengan rasa penuh dengan beban. Ya. Bukankah itu seharusnya kita lakukan dengan sukacita, Bapak Ibu sekalian? Saya teringat banget dosen saya waktu itu pernah mengatakan, ya, kalau kamu menganggap ini semua beban, sampai nggak ada sukacita sama sekali, something wrong with you. Mungkin Pak Daniel tahu siapa orangnya ya. Gitu ya. Something wrong with you. Kalau ini semua nggak ada beban ya. Kalau semua ini kamu nggak beban, yang benar juga. Kita betul. Semua ini nggak ada. Kalau misalnya kita nggak bisa menikmati keindahan pada Tuhan, mungkin ada yang salah dengan kita sampai menganggap suatu beban ya. Kita harus ini segala itu. Kita dituntut standar yang tinggi. Ya betul. Tapi kita harus juga lihat dengan sukacita Bapak Ibu sekalian ya, bahwa mengikut Tuhan itu perayaan, ini sebuah celebration, perayaan. Gimana sih kalau perayaan harusnya dengan sukacita kan Bapak Ibu sekalian, bukan dengan seperti beban. Dan justru seharusnya kita memandang dosa itu sebagai suatu keterikatan yang menjijikan, ya, yang harusnya sebenarnya kita tinggalkan. Bahwa yes, ikut Tuhan itu adalah yang terbaik. Bukankah itu yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu sekalian? C.S. Lewis menuliskan sebuah cerita yang berjudul Screwtape Letters, yaitu sebuah novel yang bercerita tentang iblis senior yang bernama Screwtape, yang berkirim surat, tektokan surat itu ya, masa saling surat menyurat kepada keponakannya iblis junior yang bernama Wormwood. Ya. Nah, di mana Wormwood itu melapor kepada pamannya Screwtape. Screwtape itu iblis senior dan dia masuk dewan iblis lah gitu ya. Paman Screwtape, ya, aku berusaha untuk mengacaukan hidup orang Kristen, ya, dengan cara apa? Aku kasih mereka semua cobaan yang sangat berat, agar apa? Orang itu kecewa pada Tuhan, meninggalkan Kristus, ya. Nah, lalu Screwtape yang jauh lebih senior yang udah berpengalaman ya dalam menjatuhkan manusia, nasihati keponakannya, hehe, anakku, kamu tuh junior bodoh banget kamu ya, kamu tuh junior banget ya, newbie banget kamu. Kenapa? Kamu kasih cobaan yang berat itu, orang nggak akan murtad, itu orang nggak akan pergi. Kenapa? Nggak akan jatuh imannya. Kenapa? Mereka makin kuat justru. Bukankah seperti itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita cobaan yang udah makin berat, kita makin kuat Bapak Ibu sekalian. Jadi bersyukur. Yang saya diskusi sama istri saya, kalau dari cerita ini, bersyukur ya kalau kita dapat cobaan yang sangat berat, itu kenapa? Kita justru buat kita makin kuat Bapak Ibu sekalian. Kita makin bergantung pada Tuhan. Bapak Ibu sekalian. Bukankah juga misalnya contoh kita gereja-gereja yang dianiaya, dipersekusi, bukannya justru makin kuat justru imannya. Dan bahkan bukan nggak mungkin ya. Bukan ini ya fakta ya.
biasanya setiap ada gereja yang dipersekusi, biasa dari orang yang melakukan persekusi tersebut, biasa ada yang bertobat Bapak Ibu Saudara. Bukankah itu justru ini? Tetapi buat mereka merasa kamu harus kasih cobaan, harus jalan yang lembut, landai, dan nyaman. Jangan kamu kasih yang berat. Kenapa? Kasihlah kenyamanan buat mereka tenang secara ekonomi, buat mereka sehingga mereka merasakan mereka nggak butuh Tuhan. Buat mereka terlalu sibuk mereka bekerja, ya, untuk apa? Mengejar kekayaan, menghasilkan uang, ya, menghasilkan uang, ya, sehingga akhirnya mereka merasa bahwa ini adalah hasil kerja keras saya bisa banyak uang kayak gini, ya saya nggak butuh Tuhan. Ini adalah hasil kerja keras, kami nggak butuh Tuhan. Ya, dan akhirnya keberhasilan mereka ini bukan mereka lupa berkat Tuhan. Buatlah mereka urusan rumah tangganya lancar, nggak ada masalah, ya. Buat mereka baik secara etika dan moral, ya. Buat lingkungan sekitar mereka tuh kondusif. Jadi sehingga apa? Pada akhirnya mereka nggak butuh Tuhan. Itu sudah dipasti jatuh. Dan bukankah hal ini juga sering terjadi? Ketika gereja Tuhan dalam masalah yang sangat besar, tekanan yang besar ditindas, justru semakin kuat, semakin bertumbuh. Tapi justru sejarah mencatat gereja Tuhan banyak yang jatuh ketika dalam kondisi yang sangat mapan. Bukankah seperti itu Bapak Ibu sekalian? Nah ini kita harus melihat bahwa kita bersyukur ibadah yang penuh makna adalah ketika kita menemukan kebebasan dalam Tuhan. Kita kata bebas, kita nggak terikat sama siapapun. Ketika justru ya kita bisa memaknai ibadah. Bapak Ibu sekalian, minta belas kasihan Tuhan agar dia senantiasa mengingatkan kita akan dia yang terus-menerus dalam hidup kita, yang membebaskan kita. Sama seperti halnya orang kasmaran, pasti akan teringat terus dengan akan kasihnya. Ya, orang yang jatuh cinta pasti ikat terus pacarnya, ya. Pacarnya pasti akan terus kekasihnya. Dan pasti dalam hal apapun akan melakukan motivasi. Aku akan bekerja dengan giat rajin, belajar dengan rajin, ya untuk apa? Untuk pacarku, untuk kekasihku. Nah, kiranya hati kita juga seperti orang yang seperti kasmaran kepada Tuhan. Ingat, selalu fokus pada dia yang membebaskan kita. Ingat, Bapak Ibu sekalian, iblis berusaha, penindas berusaha melupakan kita dari Tuhan. Tetapi, ibadah yang sejati harus kita ingat bahwa ini adalah sebuah kebebasan yang penuh makna. Sehingga pikiran kita harus teringat kepada Tuhan. Poin yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, penindas memecah belah umat, sedangkan pembebas mempersatukan umat. Poin yang ketiga ini saya akan membahas apa yang terjadi setelah Firaun menambah kekejaman pada bangsa Israel, di mana pada akhirnya bangsa Israel malah ditambahkan lagi beban yang berat dan membuat batu bata tampak jerami. Dan tapi kan yang jelas nggak mungkin dong bisa bisa jumlahnya penuh ya, seperti yang ditetapkan ya. Dan pada akhirnya membuat bangsa Israel mengeluh kepada mandornya. Kenapa? Para mandor sampai disiksa segala macam ya. Bangsa juga pasti disiksa. Dan para mandor mengeluh kepada Bang Firaun dan akhirnya para mandor ditekan dan berkali-kali ditekankan dengan kata apa? Pemalas kamu pemalas. Kamu tuh harusnya bisa, kamu tuh udah enak tinggal di negeri kami ya. Kamu nggak mau kerja ya. Segala macam. Dan akhirnya mereka mengadu kepada siapa? Musa. Musa yang kenapa kamu mengusik kami? Gara-gara kami makin susah. Ini sama aja seperti apa kamu kasih pisau kepada mereka untuk bunuh kami. Ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ini yang orang yang diperbudak sampai sedemikian rupa, nggak sadar kalau dia bukannya ini ada harapan yang mau membebaskan mereka. Mereka nggak lihat harapan itu sendiri. Yang mereka lihat apa? Gara-gara kami hidup kami dalam masalah. Ya. Jangan sampai kita juga seperti itu. Tuhan yang mau menebus kita, Tuhan yang mau berkarya dalam hidup kita, malah merasa itu beban buat kita, Bapak Ibu sekalian. Bukan melihat harapan yang dilihat. Ya. Dan akhirnya Musa juga bahkan sampai Musa pada akhirnya komplain kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, sampai Musa pun juga komplain. Ya ini memang Musa sebagai gambaran Kristus ya, tipologi dari Kristus. Tapi juga Musa juga manusia berdosa nggak sempurna. Ya ini untuk menunjukkan bahwa semua tokoh Alkitab itu memang bisa jadi, memang pada saat tertentu mereka ada gambaran dari Kristus, tapi juga adalah orang yang nggak sempurna, Bapak Ibu sekalian ya. Hanya Kristus yang sempurna ya. Dan akhirnya ketika komplain sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan menegaskan apa? Tenang Musa, justru dengan cara inilah aku akan tunjukin bahwa dengan apa? Bukan aku yang tarik mereka, tapi Musa si Firaun sendiri akan mengusir kamu dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, poin yang kita bisa ambil dari apa? Bahwa yang kita bisa ambil dari sini. Kita lihat apa yang dilakukan oleh para penindas kepada orang ditindasnya, yaitu apa? Melakukan apa? Perpecahan. Seperti apa? Mengadukan politik apa yuk? Ada yang tahu?
Adu domba, betul. Ya, itu yang akan saya bahas tadi. Pas banget ya, topik yang bertepatan dengan kemerdekaan ya. Bangsa Indonesia kenapa bisa dijajah ratusan tahun oleh Belanda? Kenapa? Karena kita mudah sekali untuk diapain? Diadu domba. Kalau dalam pelajaran sekolah kita terkenal dengan istilah divide et impera ya. Kalau atau dalam bahasa Inggrisnya divide and conquer atau bahasa Indonesia adu domba. Padahal bukan maksudnya beda jauh ya. Divide and conquer, bagi dan taklukan, dipisah dan taklukan. Itu maksudnya artinya. Tapi mirip seperti adu domba ya kan, adu domba kan kalau kita olahraga adu domba, olahraga sebenarnya bukan olahraga juga ya. Adu domba kita seneng kan lihat, ih dombanya pada ini ya, beradu gitu kan hanya untuk hiburan. Nah, kalau udah capek-capek kan, udah gampang tinggal potong aja dombanya kan, gitu. Nah, ini seperti apa yang dikatakan oleh penjajah, yaitu apa? Membuat perpecahan supaya apa? Tidak bersatu sehingga akhirnya mudah ditaklukkan dan pada akhirnya para penjajah itu bisa menguasai dengan mudah dan akhirnya membuat para orang yang ditaklukkan itu bergantung sepenuhnya kepada para penjajah, ya. Nah, kalau kita dalam hidup kita, kita lihat Bapak Ibu sekalian ya, mungkin ya, saya nggak mau menyinggung siapapun ya, dalam konteks bergereja, bukankah ini sering terjadi Bapak Ibu sekalian? Ada terjadi, atau bukan bukan gereja saja, dalam kita berelasi dengan orang lain, kita sering terjadi apa? Perpecahan ya. Kira-kira ini apakah ini pekerjaan Tuhan? Jelas bukan, saya percaya ini bukan. Karena Tuhan justru yang Tuhan lakukan adalah mempersatukan kita dengan kasih ya. Nah, kita juga kadang juga dalam kehidupan pribadi kita juga, ya, kita penuhi dengan kedengkian, iri hati, dan komplain terus pada Tuhan atas apa yang kita nggak pernah puas dengan apa yang kita punya, yang Tuhan sudah berikan pada hidup kita, dan kita nggak bisa melihat pada akhirnya kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan, dan kita lupa akan kebaikan Tuhan yang berdasarkan kita. Jangan sampai ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Ketika ada masalah, ketika kita dengan sesama kita, ya, ketika kita juga memiliki masalah dengan, maksud kita komplain terus pada Tuhan, biar kiranya Tuhan boleh sadarkan kita, ingatkan kita akan kebaikan Dia yang telah menebus kita, yang memberikan segalanya anugerah yang besar kepada hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Dan kiranya kalau kita boleh tetap kuat dalam kasih kesesuaian, kita boleh mengasihi sesama, ya. Jangan mengikuti seperti penindas yang menindas, ya. Tapi ingatlah, ikuti teladan Kristus yang mempersatukan semua umat gereja dari berbagai segala bangsa. Setiap orang-orang berdosa diikat dalam kasih Kristus, ya, untuk bersama-sama beribadah dan boleh mengasihi satu sama lain dan selalu kita ingat dengan Tuhan. Baik itu dalam kita berelasi dengan sama gereja, istri kita, warga kita, rekan kerja kita, atau juga terutama pribadi kita dengan Tuhan. Jangan ada itu pikiran bahwa Tuhan kok gak adil sama kita. Tapi ingat, terima kasih Tuhan atas yang Kau lakukan. Ya, karena kasih-Mu, aku bisa sampai saat ini. Dan kiranya saudara, sekarang saudara, ingatlah senantiasa, Kristus menebus kita dari dosa sama seperti bangsa Israel yang dibebaskan dari perbudakan Mesir, agar kita dapat beribadah kepada Allah. Maka Kristus menebus kita dari perbudakan akan dosa yang senantiasa membelenggu kita, menjauhkan kita dari harapan Allah. Yang dosa itu di mana kita menyibukkan kita dengan hal-hal yang membuat kita akhirnya hilang fokus kita kepada Allah, melupakan Allah. Kiranya dan kita boleh menjadi bebas untuk beribadah Allah, membaktikan hidup kita pada Allah. Ingat hal itu, tanamkan itu dalam hati kita, Bapak Ibu sekalian. Kristus telah membebaskan kita untuk kita boleh beribadah, kita boleh taat kepada Dia. Dalam beribadah, biarlah kita dedikasikan seluruh hidup kita kepada Kristus, kepada kemuliaan Allah saja. Tenaga kita, harta kita, apapun yang kita punya, seluruh hidup kita, biar kita taat dan tunduk pada kehendak Allah. Itulah ibadah sejati Bapak Ibu sekalian. Dengan kita tunduk taat, kita memperoleh kebebasan. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Ingat, jangan berpikir bahwa ketika kita menjadi hamba kebenaran atau hamba Kristus, maka nggak akan ada lagi kebebasan dalam kita. Seperti tadi saya sempat singgung, ya. Kita nggak menemukan sukacita dalam beribadah pada Tuhan. Ya. Dan jangan juga berpikir bahwa mereka yang hidup dalam dosa atau kita yang dulu hidup dalam dosa, begitu bebasnya menjalani hidup kita yang penuh nikmat. Mari saya ajak kita renungkan bersama-sama. Benarkah orang yang terikat dalam dosa, mereka begitu bebasnya? Beda sama kita, orang yang
dalam Kristus kita nggak bisa menikmati kenikmatan dunia. Kata siapa kita juga nggak bisa menikmati dunia ini. Bisa juga kok, ya, tapi nggak harus jadi sama dengan mereka. Dalam arti bukan apa, saya bukan berarti kita mencintai dunia ini Bapak Ibu sekalian ya, bukan mengajak kita, tetapi kita ingat kita bahwa semua yang Tuhan ciptakan ini itu ada anugerah Tuhan yang kita boleh nikmati. Ini ada sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, bukan kita yang terikat oleh dunia ini Bapak Ibu sekalian, ya. Dan yakin ya, apakah mereka benar-benar bebas Bapak Ibu sekalian. Sedangkan dibandingkan dikontraskan dengan hidup kita yang wah saya nggak bisa nih. Saya nggak bisa mabuk-mabukan lagi. Atau saya nggak bisa lagi hidup saya suka-suka. Kenapa? Karena saya sekarang di dalam milik Kristus. Saya nggak bisa. Ya. Apa kata orang gereja? Apa kata orang-orang? Wah, dia punya ini. Oh, tapi betapa munafiknya hidupnya dia. Karena kita terjebak dalam istilah seperti itu. Ya. Tapi kalau kita renungkan lebih dalam lagi, apakah benar mereka yang terikat di dalam dosa itu mereka benar-benar bebas? Justru sebenarnya tidak. Kenapa? Karena ambil contoh, kecanduan misalnya, atau hal yang satu mengikat, dia mau lepas bisa nggak kira-kira? Akan bisa, nggak akan bisa. Mau dia pakai cara apapun dengan teori, mau sekarang dengan teori-teori segala macam, teori pendekatan psikologi bisa diterapi segala macam. Yakin bisa benar-benar sungguh. Kalau nggak menemukan kebenaran sejati dalam Kristus, kalau kita nggak sungguh-sungguh menemukan Kristus, kita nggak menaklukkan, maka itu mungkin jadi sia-sia Bapak Ibu sekalian. Dan justru kita yang di dalam Kristus Bapak Ibu sekalian, yang kita pikir kita begitu terikat, kita ada batasan, banyak batasan segala macam, banyak batasan, ya. Kita nggak menemukan kebebasan, kita karena banyak yang membatasi. Bukankah justru kita bisa beribadah, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, kita mendidik hidup kita dengan keputusan kita sendiri, dengan keputusan kita sendiri tanpa paksaan apapun. Bukankah itu sebuah kebebasan Bapak Ibu sekalian? Apa jadinya Bapak Ibu sekalian jika punya pasangan, ya, punya anak, ya, mengatakan kepada kita sebuah pernyataan afeksi, ya, berkatanya bukan aku sayang kamu. Kalau mereka mengatakan seperti itu, kira gimana? Itu karena diprogram. Kira-kira apakah itu sebuah kebebasan Bapak Ibu sekalian bagi kita? Tetapi justru ketika kita bisa mengatakan sebenarnya bahwa dari hati yang paling dalam kita bisa mengatakan, yes, I love you. Aku sayang kamu. Itu bukan kata sebuah kebebasan Bapak Ibu sekalian. Membuat relasi dengan keputusan diri sendiri yang penuh yakin. Dan saya menutup dengan satu ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Kalau dipikir, ya, domba, seperti ibarat sebuah domba, kawanan domba, di padang rumput. Di dalam kawanan rumput itu dipasangi pagar. Pagar supaya apa? Melindungi domba-domba tersebut dari serigala atau hewan buas yang memangsanya atau supaya nggak hilang. Ya, domba-domba tersebut bebas, bebas sejati ketika berada dalam kandang, dalam pagar itu atau di luar pagar. Justru di dalam pagar dia bebas. Dia bebas mau ngapain saja di dalam pagar, mau berguling-guling, mau berguling, mau makan rumput sampai puas. Ya, selama masih di dalam pagar, dia menemukan apa? Kebebasan. Tetapi apa yang terjadi jika domba itu justru di luar pagar? Dia pikir dia bisa bebas kemana-mana. Tapi apa yang terjadi? Bahaya yang akan terjadi. Itulah menggambarkan kita Bapak Ibu sekalian. Justru kita kebebasan yang sejati itu adalah ketika kita berada di dalam Kristus Bapak Ibu sekalian, bukan di luar Kristus. Ketika Kristus sudah membebaskan kita dari dosa, ya kita beribadah, mendevote seluruh hidup kita. Karena untuk itulah kita diciptakan Bapak Ibu sekalian, untuk kita beribadah dan memuliakan Tuhan. Biarlah kita selalu menemukan kebebasan ini, mengejar kebebasan ini dalam Kristus, dan menemukan sukacita. Itu ibadah sebagai sukacita, bukan sebagai beban Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui perenungan hari ini, melalui firman ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh belajar satu bagian mengenai apa itu kebebasan sejati, yaitu bagaimana kami bisa bebas untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah membebaskan kami dari dosa, dari perbudakan yang mengikat kami. Siapakah kami ini ya Tuhan, tanpa Engkau ya Tuhan? Kami ini gak ada apa-apanya. Hidup kami gak akan berarti apapun ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, karena belas kasihan-Mu Tuhan, karena harga yang begitu mahal yang Engkau harus bayar ya Tuhan, yaitu dengan darah-Mu sendiri, sehingga kami boleh menemukan kebebasan, yaitu hidup kami berbakti seperti padamu. Kami inilah milik-Mu ya Tuhan. Jagalah kami ya Tuhan. Berikan belas kasihan pada kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa mengingat akan kebaikan-Mu. Dan
kami membaktikan, memberikan seluruh hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.